Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Sasakala Mistis. Oke, hari ini kita akan sedikit mengekspos ke daerah Cimahi Selatan, ya maksudnya kan? Cimahi Selatan gitu. Danau Cisepan kalau teman-teman tahu. Jadi saya langsung sekarang bersama narasumber asli orang sini, sama Kang siapa kan? Kang Hadi ya, sama Kang Hadi. Beliau jadi emang orang sini dan suka beraktivitas. Kalau sore atau siang dia suka mancing lah di situ gitu. Jadi beliau tahu mungkin sejarah-sejarah apa sih, bagaimana sih awal mulanya Cisepan itu gitu. Jadi sebelum lanjut ke videonya, mungkin saya minta untuk subscribe teman-teman yang suka dengan channel ini, like dan komen juga, dan jangan lupa untuk share juga ke kemana aja lah, pokoknya di share aja gitu. Oke, mungkin yang pertama saya pengen tahu nih Kang Hadi ya, Cisepan ini kan danau Kang, itu dulunya itu jadi masuk seperti danau itu dari tahun berapa itu Kang? Dulunya kan itu kalau nggak salah pengerukan gitu ya Kang Iwan ya? Tambang pasir kan awal mulanya itu emang nggak ada danau kan gitu. Nah setelah sekarang tuh jadi seperti ini gitu. Itu awal mulanya seperti apa sih Kang Hadi di Cisepan itu gitu? Menurut Kang Hadi yang tahu gitu. Oh, Can Laik, berarti udah lama banget Kang ya? Iya. Udah lama banget. Jadi teman-teman ini emang mungkin tahun 70-an lah ya. 70-an baru terbentuk seperti ini. Ya. Jadi dari segi sejarahnya mungkin seperti itu. Jadi dulunya tambang pasir dan mungkin jadi apa? Dikeruk-keruk jadi sebuah kayak danau gitu, kena air hujan, terus akhirnya jadi seperti sekarang gitu teman-teman. Sepintas mah pernah sih dengar cerita ya, itu teh kalau habis terlalu dalam terus mulai mata air. Oh, jadi bukan dari air hujan Kang? Si mata airnya teh terus keluar sampai ada beberapa truk juga masih di bawah, iya, ke timbun air. Oh, pernah dengar seperti itu. Jadi versinya Kang Iwan mungkin mendengar masyarakat sekitar ada yang versi seperti itu juga. Jadi dulunya itu pengerukan, terus ada keluar mata air sehingga truk-truk yang menggali di situ tertimbun juga sama air itu kan. Oke. Mungkin selanjutnya mah cari narasumber apa sih yang lebih tua ya, mungkin kesepuh lah pangitan ya Kang ya. Iya. Ya, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang tahu sejarahnya, mungkin orang tuanya atau neneknya, boleh dikomen juga di sini karena kita keterbatasan juga narasumber di sini. Dan kebetulan ini ada Kang Hadi juga yang ingin ikut juga mengeksploitasi sejarahnya gitu. Nah kebetulan ini saya pengen tahu juga nih Kang, untuk masalah sejarahnya seperti itu, dan untuk hal-hal kegoiban dari Cisepan ini masyarakat sekitar itu kayak gimana sih? Maksudnya ada pantrangan kah? Kalau kan banyak yang mancing malam kalau saya lihat ya Kang ya. Iya. Apakah untuk masyarakat sekitar sini tuh ada pantrangan atau gimana gitu untuk mancing di situ? Nggak ada pantrangan sih. Biasa aja lah gitu ya, normal ya. Normal. Cuman kalau kejadian-kejadian gitu suka ada nggak Kang Adi? Atau ada sebuah sosok yang asli orang situ gitu, misalkan dulunya kejadian apa gitu, terus ada misalkan meninggal atau ya kayak apapun lah itu gitu, menurut versi Kang Hadi gitu. Oh itu. Ada sosok apa sih? Iya dulu orang sini juga sih. Orang sini ya? Iya orang sini. Pernah sih pendatang ini. Oh pendatang ya? Ya pendatang. Iya. Biasa mancing di sini. Terus ya, mancing di situ meninggal atau gimana Kang? Iya. Oh meninggal di situ. Kawan udah meninggal. Lagi mancing tuh udah nggak bernyawa gitu tuh? Iya udah bernyawa. Oh, mungkin sakit atau gimana tuh Kang? Iya karena
sakit apa itu? Jantung mungkin kan biasanya kalau epilepsi, Anu skalor, Skalor. epilepsi. oh epilepsi ya. Sekalor. Kejadiannya udah lama Kang? Udah lama. Udah lama. Iya. Oh ini punculung memang dia sukun hongkong kaluan. Pernah dengar juga Kang Iwan? Pernah ada yang cerita. Ya dulunya pernah ada kejadian seperti itu katanya teman-teman, jadi lagi mancing terus mungkin penyakit yang tadi dibicarain akhirnya dia nyemplung dan mungkin ditemukan oleh warga sudah mengambang mungkin Kang ya. Oh iya iya. Dengan posisi kakinya di atas menurut keluarga. Itu siang-siang Kang kejadiannya atau malam? Iya, siang. Siang ya. Siang. Nah untuk itu mungkin ada tragedi ya dulunya seperti itu. Untuk menurut Kang Hadi nih apa yang terdengar sosok gitu yang misterius di situ menurut masyarakat di sini gitu, ada sosok apa tuh di situ teh gitu yang terkenal, misalkan kan kalau di daerah mana kan oh di situ mah ada misalkan ciri khasnya putih merah atau apa gitu. Kalau di Cisupan ini ada apa sih Kang? Ya kalau sosok pasti ada lah ya. Pasti sebelum di mana-mana pasti ada ya. Mana juga ya. Iya. Saya pernah ngalamin sih. Oh pernah ngalamin juga Kang? Pernah ngalamin. Kejadiannya itu lagi mancing juga atau? Iya. Oh. Jadi gimana tuh Kang ceritanya? Sekitaran jam setengah 10-an. Malam. Iya, setengah 10 malam. Jam setengah Saya 10 mau malam. mancing. Iya, saya mau mancing kan. Iya. Sendiri itu Kang? Sendiri. Terus? Ya tiba-tiba lagi mancing ada yang ketawa gitu. Oh iya. Ketawanya itu dekat mungkin ya? Atau Belakang di belakang. jelas lah gitu. Jelas di belakangnya. Kayak gimana? Kayak anak kecil gitu ketawa gitu. Tapi itu posisinya nggak ada siapa-siapa kan? Nggak ada siapa-siapa. Itu otomatis serentak mungkin Kang Hadi udah biasa kah atau di balik lagi nggak jadi mancing atau gimana tuh? Mungkin hari-hari lah ya gitu kalau Hari itu ya. Ya mungkin kalau sosok kayak gitu sih di mana-mana juga ada ya Kang. Cuman kalau ada lagi ya kan sosok apa lagi yang selain itu gitu yang menurut warga sekitar, karena yang saya dengar gitu dari Kang Iwan gitu, kalau untuk di Cisupan itu banyak yang mancing tapi yang di luar masyarakat situ gitu, jadi orang-orang jauh gitu kan. Nah ternyata kalau versinya masyarakat situ teh kalau malam tuh agak keeng katanya gitu masyarakat sini teh, nggak tahu tuh ada sosok apa atau gimana gitu. Emang kayak gitu nggak Kang? Atau biasa-biasa aja untuk masyarakat di sini gitu? ini kan mau berangan makanya Jangan liburan Oh. Ya, takutnya kan sesepuh di sini udah tahu gitu bahwa di situ ada apa gitu, jadi melarang anak-anaknya atau siapa yang ini melawat ke situ gitu. Ternyata biasa-biasa aja sebenarnya ya Kang ya. Iya, biasa-biasa aja. Terus apa Kang, ada lagi nggak sosok apa gitu ciri khas dari Cisupan itu? Ya, yang masih jadi misteri mah. Ya misteri itu Ada sih. apa itu Kang? Ya, ketika waktu mau mancing di belakang kan Ya ya. suka ada gitu. Kalau yang suka mancing itu kan lagi waktu nyari ikan lubang gitu, Ikan lubang ya. otomatis kan harus nyebur dulu, Harus masuk ke kolam itu ya. nah pas masuk itu nyari lubang-lubang ikan itu suka keluar itu endapan itu. Jadi kayak ada semacam Sampah-sampah itu keluar. Oh. Kayak ada yang ngamuk di bawah gitu. Oh gitu. Nah, Saya udah dengerin juga lumayan sih Kang, ada murikat gitu. Itu sering Kang kayak gitu? Hah? Sering. sering gitu. Kayaknya bukan Kang Hadi doang ya. Mungkin Iya, kalau versi yang lain juga pernah mungkin ya. apa sih ada fenomena sampah ngapung kan, lalu besoknya tuh ya ikan-ikan mabok. Sampah ngapung gimana Kang? Ya Jadi kan sampah. tahu ada sampah gitu. Sampah di bawah tuh banyak udah ngendap Oh iya iya kalau iya. keluar otomatis kan air karo Iya iya iya. Ya itu kalau ikannya segede gimana gitu. Kalau diprediksi itu pasti gede gitu ikan. Oh iya. Atau ikan atau apa deh. fenomena kan. Jadi mungkin kalau menurut kita mah agak kurang masuk logika mungkin Kang ya. Jadi kalau Iya.
ininya gitu. Jadi saya juga pernah teman-teman mancing di situ malam-malam sama Kang Iwan, lebih ke subuh sih di situ. Emang ikannya besar-besar gitu. Saya pernah lihat pas ini ngalungin jauh itu si umpannya, itu di depan ada ikan, tapi yang saya lihat tuh ikannya warna putih gitu. Segini mungkin adalah semeter kurang dikit lah. Jadi di situ ada juga mungkinnya kan kayak ikan yang bukan ikan-ikannya gitu. Iya. Kayaknya ya. Karena kalau teman-teman lihat itu emang kalau siang-siang itu enak banget situasinya, terus buat nongkrong enak lah pokoknya gitu. Tapi untuk malam sih lumayan enak, cuman agak mencekam kalau buat saya pribadi gitu. Cuman nggak jadi masalah sih sebenarnya gitu, kita kan punya Allah juga kan gitu. Nah, ada lagi nggak Kang sosok apa lagi sih yang Misal karuhun, penunggu atau penjaga gitu di situ gitu yang sering menampakkan gitu kan? Biasanya kan kalau di apa sih hutan atau danau kan suka ada karuhun atau apa penjaga penunggu, yang penunggu. gaibnya. Iya, Belum sih. belum, paling ya Kang Hadi yang itu yang ketawa ketawa itu itu. yang ya. Mungkin nanti kita coba langsung ke lokasi ya teman-teman, bagaimana hawa atau hawanya di sana itu seperti apa gitu. Karena jujur saya juga sering ke situ, kebetulan dekat rumah saya juga. Tapi kalau saya versi siangnya gitu, kalau malamnya jarang. Itu pun kalau banyak kan ayo gitu. Karena jujur di situ spotnya itu agak, kalau dulu terjal banget Kang ya kalau lewat situ tuh ya. Jadi kita cari jalan gitu agak susah sih sebenarnya. Cuman sekarang mungkin ada pembangunan kayak gitu, jadi jalan pun aksesnya bisa diakses secara enak lah gitu. Oke. Apalagi ya Kang? Kalau menurut Kang Iwan itu, Kang Iwan juga sebenarnya asli orang sini sih, tapi lebih ke melimpir ke Unjaninya gitu. Apalagi Kang, menurut Kang Iwan yang ada di situ gitu, pernah dengar cerita dari masyarakat atau apa gitu? Di situ teh apa gitu? Kurang sih kalau informasi ini mah cuma apa sepintas lah. Ya, Ya kayak apa dulunya penggalian pasir, lalu terakhir sama apa mata air, oke. tiba-tiba airnya terus keluar sampai ya sekarang jadi danau gitu. Oke, itu sih ya yang itu mah ya, sejarah yang pertama awal mulanya mungkin. Cuman tahunnya nggak tahu di tahun berapa gitu. Iya. Nah di situ tuh posisinya kan ada Galatama besar tuh, mungkin terkenal lah ya, itu Galatama apa itu? Iya. Kan Mau tidak drama itu ikan Hah? mas. Itu tepatnya itu pas pinggirnya dari Danau Cisupan itu ada Galatama itu Kang. sama rumah makan Pancanaka. Saya tuh pernah ke situ malam-malam waktu hunting kan, ada Kang Iwan juga. Di situ kan ada sebuah kolam yang nggak kepake. Justru kalau menurut saya sih yang seremnya itu di situ. Kalau sekarang mungkin udah direnovasi kan, yang tempat gatheringnya itu burung-burung dari. Nah itu tuh dulu teh kan saya kan ngajarin ke situ ya. Si Bala. Bala itu kolam yang agak pakai teh, waduh itu hawanya benar-benar sampai rumah pun agak nggak enak juga sih. Pertama kali malam-malam ke Cisipan itu sih saya itu kejadian itu, cuman alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Cuman saya pengen lebih kepo lagi sih sebenarnya di Cisipan itu seperti apa sih, karena kan lambat tahun itu akan menjadi akses wisata mungkin lah ke depannya ya kan, karena kan Iya. view-nya juga bagus gitu. Kalau teman-teman pengen tahu itu masuknya itu bisa masuk lewat Sangyang Hill, patokannya Cibeber, kelurahan Cibeber. Nah itu pinggirnya itu ada Sangyang Hill, masuk ke situ. Nah di situ tepatnya gitu danaunya itu di situ. Nanti kita di-expose lah gambar-gambarnya gitu ya, videonya seperti apa. Terus yang disayangkan itu gini sih kan, waktu dulu kita mancing di situ, saya ketemu alat benda gitu, alat kontrasepsi. Bener kan? Itu saya bawa anak saya yang pertama nemu itu, Pak kok balonnya bagus. Tadi dekat jatakan Batako. Kita daerah situ kan, aduh kata saya teh, iya itu balon
Saya bingung sih sebenarnya ngejelasinnya, cuman Tapi pas negara gabus saya berpikiran gitu, kayaknya ada orang yang iseng gitu, Iseng, mungkin ya. nggak ada tempat atau gimana, jadi tempat yang seperti itu saya disayangkan buat saya gitu kan. Ya mungkin emang cocok mungkin gitu kan buat mereka mah gitu ya, di tempat yang seperti itu gitu, cuman kan ya nggak gitu juga gitu. Gitu ya, mungkin waktu itu saya ini nggak ada satu lagi sih yang buat tausiah seperti hal itu. Kebetulan Mas Tono nggak bisa hadir, ya mudah-mudahan nanti yang ekspor ke bawahnya ada beliau gitu. Jadi terus sampahnya juga masih ada juga ya Kang, kadang-kadang. itu sih sampah dari warga juga yang dekat tempat cetak batako kan itu. Oh, yang di tempat atasnya ya? pembuangan sampah. Itu tuh jadi langsung kadang-kadang ke situ ya jatuhnya Mungkin teh. kalau hujan air naik ke kandam yang ngapung terbawa ke tengah gitu. Iya ke tengah, tapi kan yang dibuat herring itu kan ya itu endapannya itu kan seperti orang ngamuk lah. Beda lah Kang ya, Beda. kalau kayak Beda. ada sesuatu guncangan lah gitu. Tapi berkah mungkin ya kalau buat keluarga. Oh, jadi ikannya Ikannya mana kok? pada naik ke atas. Bukan berkah ya, takut ya doa ya. Tapi yang ini sih yang saya pengen tahu itu Kang, di situ teh emang susah mancingnya Kang ya, kalau untuk pakai umpan biasa gitu. Iya. Jadi harus pakai akang biasa Kang Hadi, jadi ditarik gitu. Padahal Dirawe. ya itu ikannya banyak sih di situ sebenarnya gitu teman-teman. Cuman ya emang susah di situ gitu. Jadi teman-teman barangkali ada yang suka mancing juga, pengen penasaran nyobain di situ ya mangga gitu. Cuman harus sabar aja intinya gitu. Saya juga beberapa jam di situ, alhamdulillah kenal ya Kang ya, nyangkut satu ya. Plastik. Bogu apa sih kecil gitu itu. Gosok. Bulu gosok. Cuma itu doang gitu kalau mancing itunya gitu. Siapa lagi ya? Kalau untuk saya juga pernah dengar sih Kang itu masalah Cisepan tuh ya. Cuman agak melimpir ke, nah jadi teman-teman, Cisepan itu tepatnya tuh jadi satu arah dengan yang kita kemarin ekspos itu tuh yang di apa yang di bawah teh? Yang di bawah sekret teh? Pancur, Cipancur. Cipancur. Nah itu Cipancur itu kalau kita jalan itu bisa tembus ke situ, ke danau itu. Jadi satu area sebenarnya itu teh. sungai. Mm-mm. Mata air Cipancur juga ngalir ke Ya ngalir juga ke situ, Cisepan. ke Cisepan gitu. Dan itu kondisi desanya sih udah jangan ditanya lagi kalau di situ di Cipancur itu kan kemarin juga kayak gitu. Yang pastinya kebanyakan ya ular sih, siluman ular, banyak masyarakat dan saya juga ngalamin sendiri gitu untuk di situ. Ya mungkin nggak beda jauh sih kalau kata saya Kang ya, untuk goibnya pasti. Tapi kan kadang-kadang blok-blokan juga ya kayak gitu teh. blok-blokan sih kalau goib mah. Kadang satu rumah aja bisa dihuni Berapa makhluk Cuman ya. bagian spot sudut ini ada yang ini, yang sudut sananya ada yang itu, nggak mau mereka saling bentrok ada yang ini. Tapi suka ini nggak Kang Adi suka dengar masyarakat ada yang suka kayak minta-minta apa gitu di situ. Jadi kayak Oh, seperti tumbal kayak gitu. Pesugihan. pesugihan. Enggak ya. Enggak ya. Enggak. Jadi aman. Aman sih. Ya. Menjadi referensi. Bisi gitu Kang Iwan mau secara instan mencari sesuatu gitu. Tumbal. Bisa kameramen mungkin ditumbalkan mumpung segar kene gitu. Kayak gunung bohong kan, Ya kayak gunung bohong kan itu ceritanya emang lebih ke banyak deh kan. penumbalan lah gitu, banyak orang yang hilang juga gitu. Cuman untuk tragedi matinya di situ mah yang waktu yang musuh itu ya Kang ya, yang lagi Iya. musuh langsung mati ngedadak ya, mungkin cuma Iya. penyakit sih kayaknya. Oke, teman-teman, sebelum kita nanti next langsung ke lokasinya, jangan lupa subscribe ya, share dan komen channel ini. Kalau ada tempat referensi yang
mungkin teman-teman tahu yang lebih horor atau mistisnya seperti apa, boleh di komen aja atau DM ke IG-nya Sasakala Mistis, nanti kita langsung respon secara cepat lah gitu ya. Sebelumnya tadi satu nuhun pisan udah diwagelin nih, udah kesini gitu malam-malam. Alhamdulillah berkat ada temennya Kang Iwan nih, kayaknya kerabat waktu kecil nakal nih kelihatan soalnya. Oke teman-teman, kita lanjut ekspos langsung ke sana ya.